Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari tugas yang berjudul Pemikiran Estetika Idealisme dan Awal Romantik. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu pemikiran estetika berdasarkan menurut Schopenhauer. Jadi di sini Schopenhauer itu memandang estetika itu bukan suatu keindahan yang uh, bisa dilihat oleh panca indera gitu kan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa estetika itu adalah suatu keindahan atau bentuk yang bisa dilihat oleh panca indera. Itu adalah estetika. Tetapi Schopenhauer tidak. Schopenhauer itu membebaskan kita untuk berpikir yang kita tidak mau gitu, artinya apa? Karena kita bisa menurut Schopenhauer kita bisa melihat estetika atau keindahan itu dari alam lain, contohnya dari dunia lain gitu. Karena menurut Schopenhauer kita harus melihat dengan batin atau perasaan sesuai dengan estetika idealisme gitu kan. Jadi kita tidak jadi yang kita lihat oleh panca indera itu bukanlah estetika atau keindahan yang benar-benar lengkap atau nyata gitu kan. Jadi di sini menurut Schopenhauer awal romantik atau puncak romantiknya dalam Schopenhauer ini dia memilih musik puncaknya. Karena apa? Menurut Schopenhauer bahwa musik itu adalah suatu alat atau bahasa universal. Kenapa? Karena dalam estetika idealisme ini kita bisa ambil contoh dari sebuah musik yang kita sama-sama tahu bahwa musik itu diciptakan oleh pencipta musik yang memiliki makna tertentu gitu kan. Jadi kita bisa lihat musik itu tidak bisa dilihat oleh mata gitu kan, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa fisiknya itu tidak bisa dilihat. Jadi kita hanya bisa merasakan apa maksud yang disampaikan, apa maksud keindahan yang disampaikan dari musik tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat keindahan musik itu dari perasaan kita, dari batin kita gitu. Jadi itu yang disebut estetika idealisme menurut Schopenhauer. Dia tidak memandang bahwa estetika itu yang kita bisa melihat oleh panca indera kita gitu kan, karena itu tidak lengkap menurut dia. Tetapi dia bisa melihat dengan contoh musik gitu, karena menurut dia musik itu bahasanya universal, umum gitu kan. Jadi ketika kita mendengar musik, kita tahu apa makna yang musik itu sampaikan ke kita, ke pendengarnya gitu. Itu yang disebut bahwa kita itu harus berpikir, bahwa kita itu harus melihat suatu keindahan bukan hanya dari panca indera atau fisiknya saja, tetapi kita bisa melihat dari segi perasaan. Terima kasih. Baiklah, saya Fatmawati Rahman akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pemikiran estetika idealisme dan awal romantik. Yang akan saya jelaskan di sini adalah pemikiran menurut Schopenhauer. Nah, jadi Schopenhauer ini memandang estetika idealisme itu realitas akhirnya ataupun kenyataan akhirnya itu terletak pada roh, bukan pada materi atau fisik. Nah, berdasarkan idealisme tersebut, Schopenhauer ini menganggap bahwa pengetahuan yang diperoleh dari panca indera itu tidak lengkap atau tidak sepenuhnya lengkap. Jadi pengetahuan itu bisa didapat di luar dari panca indera atau seperti alam lain atau selain dari panca indera itu kita bisa memperoleh pengetahuan untuk mengetahui estetika tersebut gitu. Maka dapat kita ketahui bahwa Schopenhauer itu memandang estetika ataupun keindahan itu memiliki dua segi. Yang pertama itu kemauan dan yang kedua kebebasan. Jadi Schopenhauer ini membebaskan kita, mau kita apa, kita bebas untuk melihat suatu estetika atau suatu keindahan itu melalui melalui panca indera kita ataupun melalui di luar panca indera seperti alam lain ataupun tidak melalui panca indera kita, itu kita dibebaskan
dalam melihat estetika tersebut gitu menurut Schopenhauer tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang idealisme estetika dan awal romantik menurut Friedrich Hegel. Sebelum saya membahas idealisme estetika dan awal romantik menurut Friedrich Hegel, saya akan menjelaskan tentang riwayat kehidupan Friedrich Hegel. Friedrich Hegel ini mempunyai nama lengkap yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia lahir di kota Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1970. Dari keluarga pegawai negeri. Orang tuanya itu bekerja di bidang keuangan di kerajaan Inggris. Di kerajaan Württemberg, kerajaan Württemberg di Jerman. Tahun 1788 dia masuk sekolah teologi di Universitas Tübingen. Di sana ia mengenal Hölderlin dan Schelling. Mula-mula ia dianggap sebagai murid Schelling, tapi lama-kelamaan di dalam karyanya itu terdapat perbedaan pandangan dengan Schelling. Nah, aliran idealisme milik Friedrich Hegel ini dinamakan juga aliran spiritualisme. Yang dimana idealisme yang berarti cinta, sedangkan spiritualisme yaitu ruh. Idealisme berasal dari kata dia yang artinya itu hadir di dalam jiwa. Bagi Hegel, yang mutlak adalah ruh. Dan inilah yang idealisme yang paling terkenal pada Hegel, yaitu idealisme absolut. Di mana idealisme absolut itu dia berpikiran seperti ini. Yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam. Hakikat roh adalah ide atau pikiran. Ide mutlak yang ilahi, sedangkan ide yang berpikir adalah kerja atau gerak. Seperti yang kita ketahui bahwa Hegel sangat mementingkan ratio. Maksudnya seperti yang terkandung dalam dalil Hegel yang cukup terkenal bahwa semua yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real. Yang real atau realitas. Yang real atau realitas atau kenyataan atau ada, terlihat. Itu tadi idealisme, pengertian tentang idealisme absolut. Nah, kita akan masuk ke materinya, yaitu idealisme estetika dan awal romantik menurut Friedrich Hegel. Nah, menurut Hegel, ia berpendapat bahwa keindahan adalah sebuah rasionalitas yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat diamati oleh indera dan perwujudannya real tersebut terjadi dalam seni. Jadi menurut Hegel, seninya itu real, konkret, bisa terlihat nyata, bisa terlihat oleh indera-indera kita. Nah, dia dalam seninya ia membagi menjadi 3, yaitu simbolik, klasik, dan romantik. Yang pertama, di dalam seni simbiolis, bentuk yang ada dan menyebar mensimbolkan dengan merujuk pada atau mengidentifikasi elemen rasional yang ada di luar dirinya. Sebagai contohnya yaitu burung merpati mensimbolkan konsep rasional tentang perdamaian. Kita lanjut yang kedua, yaitu seni klasik. Seni klasik, bentuk yang terpancar
seni klasik yaitu bentuk yang terpancar, tidak merujuk pada apa yang ada di luar dirinya, akan tetapi sebaliknya, merupakan sebuah realisasi lengkap yang secara sempurna melukiskan ide-ide rasional yang mewujudkannya. Hal ini seperti pada sebuah patung klasik. Hegel memberikan contoh pada sebuah patung klasik yang secara sempurna menggambarkan bentuk manusia atau realita yang ada pada kehidupan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu Hegel begitu menyanjung seni romantis yang dianggap mempunyai kebebasan subjektif. Menurutnya, kebebasan subjektif ini termanifestasikan atau mewujudkan dalam karya seni dan kesempurnaan yang tak terbatas dari klasikisme dan ditransendentasikan. Baiklah, saya mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola akan menjelaskan pemikiran estetika, idealisme, dan awal romantik menurut G.W.F. Hegel. Itu dasar pemikiran Hegel. Hegel yakin bahwa dasar yang lebih kuat bisa dibangun untuk menghadapi pandangan empiris yang menolak kemungkinan membangun basis rasional bagi moralitas. Hegel mengatakan bahwa alam adalah keseluruhan yang bersifat koheren, manifestasi eksternal dan rasio absolut, atau Tuhan yang secara progresif terungkap dalam ruang dan waktu. Itu dialektika Hegel. Hegel ingin dengan caranya sendiri mempersatukan alam dengan jiwa. Hegel menyatakan bahwa proses dialek menjadi skema tentang perkembangan jiwa atau roh. Karena semuanya adalah jiwa, maka dialektika menjadi skema tetap bagi perkembangan alam dan sejarah dalam keseluruhannya. Seluruh alam semesta dikuasai oleh cara berpikir yang dialektik. Itu tentang teori Hegel tentang negara. Negara menurut Hegel merupakan medium bagi tercapainya tujuan tertinggi dunia dan manusia. Hegel berpendapat bahwa roh tidak hanya mencapai tujuannya melalui industri-industri tetapi juga negara. Berdasarkan konsep metafisikanya, meliputi negara sebagai produk dari perkembangan panjang dan tanpa sadar tetapi sudah ditentukan sebelumnya. Hegel pada periode romantik menyatakan bahwa estetika atau keindahan yang melebihi logika manusia, atau dapat dikatakan bahwa estetika pada periode romantik ini karena pada periode ini di mana dapat terlihat jenis keindahan pada era Hegel dilihat secara mutlak, secara batin yang bahkan melebihi logika pemikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran estetika menurut Friedrich Nietzsche. Di sini ia memandang bahwa estetika dilandasi oleh gagasan-gagasan mengenai manusia yang dapat secara merdeka dan bebas melaksanakan kehendak dan menjadi kreatif. Jadi, jika kita kaitkan dengan estetika idealisme, ia memandang bahwa keindahan tidak harus apa dilakukan oleh orang lain. Maksudnya di sini setiap orang berhak memandang keindahan secara bebas dan merdeka. Di sini Friedrich Nietzsche juga memandang bahwa kita dapat memandang keindahan tidak hanya melalui materi pengetahuan yang diperoleh oleh panca indera kita, tetapi kita bebas memandang bahwa roh dapat menimbulkan keindahan yang dirasakan oleh perasaan kita
sehingga membuat gagasan yang menjadikannya sebagai sebuah karya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.